rencana Allah yang tentu hanya ada di dalam pikiran dan benak Dia saja untuk menyelamatkan umat manusia itu yang telah berdosa, menjadikan tugas yang sangat mulia baginya untuk datang di dalam dunia ini mewujudkan kasih. Karena Allah itu kasih. Dia bukan kasih karena Bethlehem, pun bukan kasih karena kayu salib Golgota. Dia adalah kasih. Dan seluruh semesta tahu. Iblis tahu, Lucifer tahu, para malaikat tahu. Dan ketika kasih ini diwujudkan, bukan dalam bentuk frisologi, bukan dalam bentuk aturan, bukan dalam bentuk the rules and the orders that human can reach with their own life, tetapi Dia datang sendiri. Kasih itu datang sendiri. Sehingga seluruh sistematika, metodika, the whole life system of human itu dapat menggapai. Karena tak seorang pun, bahkan malaikat, bahkan seluruh makhluk sorok atau apapun itu di alam semesta ini dapat meraih kasih itu. Tidak ada sanggup. Karena Allah itu di luar ruang dan waktu. Kita ini ciptaan manusia yang dibentuk dalam ruang dan waktu itu. Allah itu di luar dan ruang dan waktu. Hadiratnya mungkin masuk dalam ruang dan waktu pada saat penciptaan. Jadi tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun, satu kuasa pun, satu ciptaan pun, satu eksistensi pun yang dapat menggapai kasih itu, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu Dia datang ke dalam dunia. Dan Dia datang sesuai dengan tugas. Sebagaimana Yesus katakan, aku datang bukan mengerjakan apa yang aku kehendaki, melainkan mengerjakan seluruh tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapakku itu kepada aku. Jadi sebenarnya sejak semula banyak kuasa yang mencoba untuk meniadakan ini. Bahkan kebangkitan Yesus itu dari awalnya saja sudah dihoaxkan, sudah dipalsukan dengan membayar seluruh penjaga-penjaga itu dengan uang yang sangat banyak, dengan menyatakan bahwa Dia tidak bangkit, melainkan dicurilah mayatnya itu oleh murid-murid. Jadi sistem untuk menghancurkan the main core of Christianity itu sudah sejak awal. Jadi jangan heran kalau saudara setiap kali membuka YouTube, setiap kali membuka internet, dan setiap kali saudara membuka handphone itu yang saudara pegang tiap-tiap hari itu, di sana ada antitesis dari tesis itu. Paulus mengatakan dia yang kaya menjadi miskin supaya oleh karena kemiskinannya kita boleh dikayakan. Itulah sistem kasih yang Tuhan berikan. Dia yang mulia menjadi sementara atau hina supaya oleh kehinaannya kita boleh dimuliakan. Dia yang kekal menjadi walking in the space and time supaya setiap orang yang ada dalam ruang dan waktu itu dapat meraih dia. Jadi bukan bentuk deklarasi, bukan bentuk proklamasi, bukan bentuk urutan aturan-aturan ilahi,
tetapi di dalam Yesus Kristus itu. Jadi tanpa kematian dan kebangkitan, maka tidak ada Kristen. Yang adalah klub-klub simpatisan kepada Yesus. Oleh karena itu saudaraku, Paskah ini tidak boleh hilang. Tidak boleh. Itu sebabnya kematian ini harus diperingati terus menerus. Dan hanya ada 2 sakramen di dalam Alkitab. Dan 2 sakramen ini saudaraku mengacu kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Yaitu kematian sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan. Dua-duanya itu mengacu kepada kematian, mengacu kepada Paskah itu. Jadi sedikit pun ini tidak bisa dilunturkan. Tidak bisa dilunturkan. Dalam perjamuan kudus Paulus mengatakan, pada malam waktu Tuhan itu ditangkap, dia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, membagi-bagikannya pada jemaat itu, kepada murid-murid. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. You have to remember. Kau harus masukkan itu di dalam memori intelektualmu dan memori roh. Dengan pekerjaan praktikal. Paulus mengatakan demikian juga cawan itu sesudah makan. Inilah perjanjian baru, the New Testament, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Karena jikalau kamu makan daripada roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Paskah adalah sesuatu yang sangat sentralistik dalam kekristenan kita. Jangankan dihilangkan, distimulasi pun tidak bisa. Itu adalah sebuah kejadian dan kebenaran. Menurut saya sih, tidak perlu kita teologiakan itu. Yang kita teologiakan adalah tujuannya itu, kenapa dia mati. Tetapi kematian dan kebangkitan itu, saudaraku, adalah sebuah keadaan yang pasti, tidak bisa ditolak, seperti yang ditulis oleh para liturgis tadi di dalam surat ini. Jadi kalau saya ditanya, menurut pendeta, apa sih ciri-ciri Kristen yang benar? Maka yang pertama saya akan tanyakan itu aja. Mereka percaya nggak Kristus datang di dalam daging? 2, percaya nggak bahwa dia mati untuk dosa-dosa kita? Percaya nggak bahwa dia bangkit pada hari ketiga? Percaya nggak bahwa dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Maka bagi saya itu cukup untuk menjadi ciri-ciri kekristen. Karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dunia mencoba mengaburkan ini. Dunia mencoba membuat segala sesuatunya menjadi semacam teologi kompromistis dengan mereka. Memperlemah posisi kematian dan kebangkitan Kristus itu. Bahwa dia adalah Tuhan, tetapi tidak mati dan tidak bangkit.
Justru karena dia Tuhan tidak mungkin mati dan tidak mungkin bangkit. Saya tidak pernah melihat itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru saya, di mana seluruh kekristenan dan kepenuhan Kristus itu dalam semua hal dinyatakan, yang menjadi basis daripada iman saya, yang menjadi basis dari kekristenan. Gereja harus berdiri untuk mempertahankan ini. Karena dunia saya lihat mulai mencoba menggoncang. Saudaraku yang kekasih Tuhan, Yesus sebagai personifikasi dari kasih Allah itu diwujudkan. Tanpa dia, saudaraku yang kekasih Tuhan, Alkitab saya menyatakan tidak ada yang bisa masuk surga. Karena inilah sistem surga yang diberikan kepada human being. This is not for the angels or the other being, but for the human being. Allah bagaimana menyelamatkan sosok manusia itu. Ini bukan bicara tentang menyelamatkan malaikat yang keliru atau yang sesat, atau makhluk-makhluk lain di luar angkasa, di alam semesta yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Tetapi ini untuk manusia. Allah hanya menyelamatkan dengan cara ini. Jadi ini bukan agama, ini kebenaran. Ini kebenaran yang diratifikasi Allah melalui Yesus Kristus dan dinyatakan kepada seluruh kehidupan. Karena kebenaran itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, akan membuat hasil yang benar. Kebenaran ontologis, kebenaran fisika, kebenaran matematis. 5 kali 5 sama dengan 25 itu kebenaran matematis, dan itu tidak bisa dirubah. Di mana-mana sama. Kemanapun saudara pergi ke seluruh sudut dunia ini, 5 kali 5 sama dengan 25. Jika ada yang mengubah menjadi 26 atau 26 kurang minus, saudaraku, pesawat tidak akan pernah bisa terbang. Kebenaran matematislah yang membuat ilmu itu kita gapai sampai sekarang. Kalau Yesus mengatakan akulah kebenaran itu, akulah jalan itu, dan akulah hidup itu, memang di dalam dialah personifikasi kebenaran Allah itu. Dan itu hanya bisa kita raih. Dan ini, saudaraku, tema ini mengatakan bahwa kasih Allah ini tidak bisa direnggut dari kita, tidak bisa dikaburkan, atau mungkin dihoaxkan, atau barangkali ditiru, dikawekan. Tidak bisa. Karena itu saudara tidak akan diselamatkan. Saya tidak akan pernah diselamatkan oleh Yesus yang dapat menyembuhkan orang sakit, yang buta dapat melihat, yang timpang boleh berjalan, yang lumpuh boleh melompat-lompat, yang mati boleh dibangkitkan. Tetapi bukan Yesus yang mati dan bangkit. You cannot be saved by the kind of Jesus. Kau tidak akan pernah bisa diselamatkan oleh Yesus yang hebat, luar biasa, tetapi tidak mati dan tidak bangkit, dan tidak naik ke surga, dan tidak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kesempurnaan penyelamatan itu hanyalah di dalam Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kematian dan kebangkitan. Sebab itu aku yakin, kata Rasul Paulus, bahwa baik maupun hidup tidak dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Hidup adalah substansi, maupun adalah substansi. Ada satu keadaan. Jadi bukan hanya definisi. Hidup itu bukan hanya definisi, dan maut itu bukan hanya sekedar definisi. It exists. Ada eksistensi di sana. Dan Paulus mengatakan itu tidak akan dapat memisahkan. Bagi Paulus, bahwa kematian itu hanyalah sebuah transisi saja.
Bahkan itu adalah keuntungan hidup, itu adalah Kristus. Jadi artinya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kasih yang diberikan oleh Allah itu melampaui seluruh hukum alam, hukum biologis, hukum kebusukan, hukum hidup, hukum apa saja yang ada di alam semesta ini yang dianugerahkan oleh Allah, tetapi telah dirusak oleh dosa itu, tidak dapat melunturkan, mengecilkan arti atau mengubah maksud. It can change the meanings of the truth itself. Tidak bisa deh. Kalau tidak, Kristen tidak akan ada. Yang ada adalah simbol-simbolnya saja. Paulus mengatakan, aku tidak bisa dipisahkan oleh maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat. Artinya kalau ada malaikat, mungkin Paulus sedang berbicara tentang malaikat yang jahat di sini. Tetapi saya berpikir Paulus juga bermaksud bahwa baik malaikat baik sekalipun, kalau mereka mau memisahkan saya daripada kasih Kristus itu, pasca itu, tidak sanggup mereka. Karena untuk mempertahankan inilah Paulus mau mati. Karena untuk mempertahankan inilah Petrus mau mati dengan kepala ke bawah disalibkan dan kaki ke atas. Dan untuk mempertahankan inilah begitu banyak martir-martir salib Kristus yang mati pada abad pertengahan. Saudaraku yang kekasih Tuhan, untuk memberitakan ini semua ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok. Saudaraku yang kekasih Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sini, maupun oleh pemerintah-pemerintah. Barangkali Paulus tidak berbicara tentang pemerintah praktikal. Dia berbicara tentang prinsipalitas. Prinsipalitas apapun itu bentuknya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Bentuk order kah? Tidak bisa dipisahkan oleh demokrasi kah? Oleh liberalisme kah? Oleh komunisme kah? Oleh sosialis kah? Tidak bisa, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Karena kasih itu melekat di dalam jiwa saya. Penyelamatan saya itu hanya dimungkinkan oleh kasih ini. Paulus mengatakan ini anugerah, pemberian semacam gratis, grace, anugerah yang diberikan Allah kepada manusia itu. Itu sebabnya apa yang kau terima dengan cuma-cuma, engkau harus berikan dengan cuma-cuma kepada orang lain. Walaupun dalam prakteknya, saudaraku, kita harus melakukan kasih itu di dalam penjabaran. Kita tidak perlu analisa kasih itu. Kita tidak perlu memberikan ratusan bahkan ribuan definisi tentang kasih itu. Itu hanya sebuah komoditas rohani yang praktikal. Jika engkau lakukan itu, maka saudaraku, dia eksis, dia ada. Toleransi beragama itu adalah bagian dari kasih. Di dalam kasih itu ada kesabaran, saudara. Sabar melihat orang lain. Toleransinya, saudaraku, itu terukur dalam kesabaran itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Kau bisa menerima orang seperti apa adanya. You can accept someone as they are. Artinya kau tidak perlu mencoba mereka seperti saya. Tapi kasih Tuhan itu bisa menerima seorang, bahkan menerima orang berdosa, saudaraku yang kasih. Itu yang disebut Rasul Paulus, kasih yang melampaui akal budi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Jadi toleransi sudah menjadi bagian Kristen dari sejak dulu kala. Kalau ada penurunan derajat menurut ukuran-ukuran tentang toleransi seperti yang disebut oleh FKUB tadi, itu sebenarnya hanya penurunan praktikal daripada kasih itu saja.
Kasih itu tidak menerima, dia memberi, saudaraku. Akhirnya saya bisa toleransi kepada orang walaupun dia tidak toleransi kepada saya. Jadi orang Kristen itu memang orang-orang yang toleransi. Kesabaran Allah itu adalah sebuah kesabaran yang menunggu perubahan kepada orang lain itu. Dia memberikan ruang dan waktu untuk bertobat. Dia memberikan ruang dan waktu untuk memperbaiki, merehabilitasi hidupnya itu. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan ini mengatakan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, the things presenting now or the things to come. Sesuatu yang terjadi sekarang dan sesuatu yang akan terjadi. Kalau sekarang orang Kristen mungkin bisa kita koreksi bahwa kasih Tuhan ini sudah secara praktikal sudah kurang oleh karena YouTube, oleh karena channel, oleh karena internet, oleh karena Twitter, oleh karena apa, saudaraku. Awas, jangan sampai kasih Allah itu impractical, itu menjadi terreduce, terkecilkan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Paulus mengatakan baik oleh keadaan sekarang maupun keadaan yang akan datang. Allah menciptakan manusia itu sepeta segambar dengan dia. Lama sekali saya mencoba untuk mencari kebenaran kata sepeta dan segambar ini. Dan banyak pendapat-pendapat teologis tentang itu. Tapi salah satu yang saya bisa mengerti adalah Allah memberikan kemampuan intelektual kepada manusia itu. Dia memberikan kemampuan intelektual yang berbeda dengan seluruh ciptaan-ciptaan yang lain, saudara yang kasih. Dan kemampuan intelektualnya ini tidak dicabut. Memang Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia itu. Tuhan pernah menyesal loh. Dalam kitab Kejadian pasal ke-6, maka menyesallah Allah dia menciptakan manusia itu. Karena kecenderungan berpikirnya itu adalah kecenderungan untuk melawan. Dia selalu membangun antitesis yang baru daripada tesis A. Dan antitesis ini kemudian menjadi tesis yang baru yang dianggap menjadi kebenaran. Tetapi itu adalah kebenaran yang hoax, kebenaran yang KW, bukan asli, bukan original. Walaupun itu sudah menjadi publik, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Paulus mengatakan, saya tidak. Apapun yang akan digapai oleh intelektual manusia. Secara DNA, saudaraku, ilmuwan menemukan kita dengan simpanse itu. Sama apa itu bahasa ini? Simpanse ya. Simpanse itu DNA manusia dengan DNA simpanse itu 98% sama. Hanya 2% perbedaannya. Alam ciptakan, dia berikan bagian daripadanya kepada manusia itu, sehingga manusia itu mampu mencipta. Ketika Daniel mengatakan bahwa ilmu itu akan semakin bertambah, saudara, mengarungi ruang dan waktu dengan cepat, akselerasi ilmu pengetahuan, dulu dari TV hitam kepada TV berwarna, saudaraku yang kekasih, lama sekali. Dari telepon ke handphone itu lama, ratusan tahun. Tapi sekarang, saudara, akselerasi pengetahuan, karena pengetahuan itu sendiri, he can improve itself. Artinya AI itu, artificial intelligence, sudah dapat mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan manusia. Dan apakah 20 tahun yang lalu yang akan datang, seperti apa teknologi yang akan digapai atau dinikmati oleh cucu saya? Bagaimana dengan kasih ini? Bagaimana dengan Yesus yang mati dan bangkit? Paulus mengatakan tidak. Itu tidak bisa memisahkan. Gereja harus sedikit hati-hati supaya kita tidak kompromistis dalam hal ini, saudaraku yang kekasih. Dan dia katakan, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, saudaraku. Ada orang yang menerjemahkan ini kesempatan yang di atas, kesempatan yang di bawah.
Ya, namanya multidimensi. Firman Tuhan itu kadang-kadang multidimensi. Engkau lihat dari sudut di mana engkau sedang berdiri, engkau mengerti dari sudut zaman di mana engkau sedang ada. Kalau saya bicara dengan Rasul Paulus tentang kekacauan, saudaraku, maka dia tidak akan pernah mengerti kekacauan yang kita alami dengan nuklir, dengan COVID-19. Nah, sekarang sudah mulai memperkenalkan diri, saudara, ya, monkeypox, memperkenalkan diri lagi, COVID yang lain, bentuk lain, saudaraku, ya, dan akan ramai dunia ini. Paulus hanya kenal perang dengan pedang yang sangat konservatif. Perang bagi definisi Paulus dengan perang definisi gereja sekarang berbeda. Dulu orang perang sampai 1 tahun, tidak lebih dari 1 juta orang yang mati tiap-tiap hari perang. Sekarang 1 bom saja, saudaraku. Definisi perang itu berubah. Bagaimana gereja mencoba untuk melihat sebuah kebenaran ini, saudaraku yang kita semua. Dan Paulus mengatakan 2000 tahun yang lalu itu tidak akan menjejaskan kasih Allah itu dalam diri saya, karena dia betul-betul mengasihi engkau. Dia memberikan kasih itu kepada manusia itu, karena manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan kita. Kenapa manusia ini dicintai oleh Allah? Yesus mengatakan, karena demikian Allah mengasihi dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, saudaraku yang kesama Tuhan, dia mengasihi bumi kecil kita ini karena dia sudah menciptakannya dengan manusia. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini biarlah kita memperlihatkan sebagai orang Kristen, memperteguh iman kita, supaya kasih itu tidak pernah luntur dari hidup kita. Diberkatilah semua umat Kristen yang percaya kepada kebangkitan Kristus dan kematiannya, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terpujilah dia hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita tunduk kepala sejenak dan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, bersyukurlah kami kepadamu pada hari ini, karena Tuhan telah memberikan kami ruang dan waktu yang baik ini, supaya olehmu kami mendapat bagian yang terbaik dari rencana Tuhan yang sangat besar dan agung itu. Maka engkau berkatilah setiap firman itu, bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap hati yang mendengar, telinga yang terbuka, intelektual yang berpikir dari seluruh firman-Mu itu. Seberapa jauhkah suara sistem atau sound system ini menjangkau, sekecil apapun mereka dengar, seperti apapun firman itu yang mereka mengerti, kami berdoa supaya engkau urapi dengan kuasa Roh Tuhan dan bekerja dengan mukjizat-Mu, dengan tanda ajaib. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami sekalian. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.